Saya mengundang hambanya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang diminta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang diminta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang diminta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Engkau Allah yang bisa bikin mujizat sampai hari ini ya Bapa. Apapun persoalan kami pulang dari tempat ini, hidup kami gak akan pernah sama lagi. Karena kami tahu ada kebenaran firman Tuhan, pewahyuan firman Tuhan yang akan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya dengan iman, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, seperti yang udah ditulis di Instagram Bapak Ibu, ya, saya kasih judul Kenapa Yesus Melakukan Mujizat Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan bisa melakukan mujizat sampai hari ini? Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Artinya kalau dulu dia bisa bikin mujizat, berarti hari ini dia bisa bikin mujizat, bahkan sampai selama-lamanya dia bisa bikin mujizat. Kalau dulu Tuhan pelihara kehidupan kita, saya percaya hari ini Tuhan pelihara kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan mengalami banyak mujizat Bapak Ibu. Saya mengalami mujizat kesembuhan Bapak Ibu. Ya, ada yang pernah kena COVID sampai lebih daripada 3 kali, boleh lambaikan tangannya? Belum keren Bapak Ibu berarti ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan sembuhkan saya, bisa hadir di tengah-tengah saudara. Saya juga mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu ya, selama masa pandemi semua gereja tutup, persekutuan doa tutup, ya kan, itu mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga saya Bapak Ibu. Tetapi sampai dengan hari ini sehari masih makan 3 kali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Yang setuju katakan amin.
Nah hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan bukanlah apakah saudara percaya mujizat atau tidak hari ini. Karena saya tahu bahwa saudara pasti percaya mujizat pasti terjadi hari ini, amin. Nah yang saya ingin sampaikan adalah begini Bapak Ibu, pernah nggak kita berpikir kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita? Ya kan? Waktu kita sakit Bapak Ibu, kemudian kita doa kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kemudian Tuhan sembuhkan kita. Pernah nggak kita bertanya, kenapa Tuhan kasih kesembuhan buat saya? Kenapa bukan buat orang lain? Pada saat tiada jalan, orang-orang kemudian gak ada yang bisa menolong kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya Tuhan kemudian bikin mujizat, Tuhan tolong kehidupan kita. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan saya? Kenapa kita perlu bertanya tentang hal ini Bapak Ibu? Karena ada begitu banyak orang-orang Kristen hari-hari ini. Mereka suka mujizatnya, tapi mereka nggak tahu untuk apa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Hari ini Bapak Ibu, biar pengajaran firman Tuhan akan membuat kita bertambah cerdas dan minimal kita tidak menjadi orang-orang yang kecanduan mujizat. Kita senang terima mujizatnya, tapi kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan lakukan mujizat. Bapak Ibu siap belajar? Halo? Kita langsung buka Alkitab kita, Yohanes 11 ayat yang ke-42. Alkitab katakan apa? Yohanes 11 ayat yang ke-42, ini latar belakangnya di mana Yesus membangkitkan orang mati Bapak Ibu. Yesus membangkitkan yang namanya Lazarus. Lazarus udah mati berapa hari Bapak Ibu? Katakan sama-sama 4 hari. Udah berapa hari dia mati? 4 hari ya. Nah Bapak Ibu, bedanya jenazah zaman sekarang dengan jenazah zaman dulu itu begini Bapak Ibu. Kalau jenazah atau mayat zaman sekarang Bapak Ibu mati udah 4 hari itu masih ganteng-ganteng dan masih cantik-cantik. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena disuntikin formalin Bapak Ibu. Makanya mayatnya awet Bapak Ibu. Tapi jenazah di zaman Yesus, kalau orang udah mati 4 hari Bapak Ibu, itu kulitnya udah meleleh. Badannya udah mengeluarkan bau busuk Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa ini mayat Lazarus harus dimasukkan ke dalam sebuah goa dan ditutup dengan batu gunung Bapak Ibu. Karena sudah bau busuk. Tapi yang luar biasa, Tuhan lakukan mujizatnya. Dia mendemonstrasikan kuasanya. Lazarus dibangkitkan. Pertanyaan saya, kenapa Lazarus dibangkitkan sama Tuhan? Kenapa hari itu orang mati dibangkitkan? Bukankah begini Bapak Ibu? Seharusnya kan begini, biarlah orang mati, biarlah dia mati. Kenapa? Karena kematian itu adalah kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa untuk Lazarus dia mati kemudian dia dibangkitkan sama Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-42 firman Tuhan katakan begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, perhatikan baik, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia bukan hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit, tapi dia membangkitkan orang yang mati. Supaya apa? Supaya semua orang percaya kalau Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi hari ini kita perlu tahu Bapak Ibu, kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya makin hari kita makin percaya. Kita makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Karena begini, karena memang pada dasarnya manusia itu perlu dikasih demonstrasi dulu. Manusia itu perlu dikasih lihat dulu, baru percaya. Ada yang di sini suka gonta-ganti HP? Atau baru ganti HP. Biasanya kalau kita gonta-ganti HP Bapak Ibu, kita mau beli HP baru. Biasanya kan kita perlu datang dulu ke tokonya kan. Kita perlu datang dulu ke Samsungnya, kita perlu datang dulu ke Apple-nya. Kita pegang dulu barangnya,
Kita lihat dulu barangnya, kita mainin dulu handphonenya, baru kita beli. Yang setuju katakan amin. Kemarin ada yang pergi ke PRJ gak? Jauh ya dari sini ya PRJ ya. Ya kan saya tahu. Rumah saya di Harmoni, Jakarta Pusat Bapak Ibu. Jadi kemarin kapan hari waktu PRJ buka, saya menyempatkan dirilah kita pergi ke PRJ. Ya, saya, istri, anak kita ke PRJ pergi hari Sabtu Bapak Ibu. Ya. Dan yang luar biasa itu mau masuknya aja setengah mati bikin darah tinggi Bapak Ibu. Mau masuknya, cari parkirnya. Itulah luar biasanya hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya. Begitu mau cari parkir, udah masuk mau cari parkir, ada orang keluar. Kita tinggal masuk. Itu sedapnya jadi hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Nah saya pergi ke PRJ itu Bapak Ibu bukan untuk berbelanja. Saya pergi ke PRJ itu tujuannya untuk kuliner Bapak Ibu. Kita cari makan, cari cemilan. Waktu nyampe di sana ternyata di PRJ itu banyak orang jualan makanan Korea. Ada yang suka makan makanan Korea gak? Atau jangan-jangan suka nonton film Korea? Ya nonton suka ya, tapi makan juga suka ya. Saya di sana jajan, makan. Nah waktu saya makan Bapak Ibu, kemudian mata saya kemudian tertuju kepada ada orang di sana jualan pisau. Bapak Ibu tahu ya, pisau. Dia teriak-teriak Bapak Ibu sampai uratnya keluar. Pisau, 100 ribu. Nggak ada orang yang mau noleh. Nggak ada orang yang mau lihat. Boro-boro beli, lihat aja nggak ada Bapak Ibu. Saking dia keselnya Bapak Ibu. Dia taruh pisaunya di depan meja. Dia berdiri di belakang meja. Di depan mejanya itu ada talenan. Bapak Ibu tahu talenan ya? Yang buat motong daging itu Bapak Ibu. Di depan talenannya itu kemudian dia ambil daging sapi, dia taruh di atas talenan, dia buka pisaunya keluar dari sarungnya, bunyinya aja ngeri. Sering. Waktu dia potong itu daging sapi, kayak belah tahu Bapak Ibu. Set, putus dagingnya. Waktu daging sapi Bapak Ibu belum ada orang yang lihat. Yang kedua, dia singkirkan daging sapi, dia ambil tulang iga sapi, tulang. Yang kedua apa? Tulang. Ditaruh di atas talenan. Dia ambil pisaunya, dia tebas itu tulang sapi, sekali tebas, tes, putus tulangnya. Bukan pisaunya, tulangnya yang putus. Apanya yang putus? Tulangnya yang putus. Sekali tebas, tes. Orang mulai ada yang tertarik, mulai ada yang ngeliatin Bapak Ibu. Benda yang ketiga Bapak Ibu, dia ambil paku 10 cm. Bapak Ibu tahu paku 10 cm? Dia taruh di atas talenan Bapak Ibu, dia ambil pisaunya sekali tebas, paku, das, putus pakunya. Saya ngeliatin dari ujung, paku putus. Saya datang, tadinya cuma mau kulineran, pulang bawa pisau Bapak Ibu. Belanja juga beli pisau. Pertanyaan saya, kenapa saya beli pisaunya? Karena udah lihat demonya Bapak Ibu. Udah lihat kehebatan dari pisaunya ini. Makanya saya beli. Begitu juga dengan orang Yahudi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mempelajari orang Yahudi itu selalu meminta tanda. Dia ingin lihat tanda. Makanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia bangkitkan Lazarus supaya semua orang yang datang melawat Maria percaya kepada dia bahwa dia adalah Allah yang diutus oleh Bapaknya. Yang setuju katakan amin. Makanya Yohanes 11 ayat yang ke-45 Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-45 kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang apa katanya? Melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Apa katanya? Percaya kepadanya Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita terima mujizat, perhatikan baik. Ternyata mujizat yang kita terima, mujizat yang kita alami,
Bukan hanya untuk sekedar kita nikmati sendirian Bapak Ibu. Percayalah waktu Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah mujizat yang kita alami memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada beberapa keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang selalu meremehkan kekristenan. Ada orang-orang yang selalu ngebully kekristenan Bapak Ibu. Tapi biarlah melalui peristiwa bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Makanya begini Bapak Ibu. Makin hari kita harus makin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nggak ada lagi sesuatu yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Nggak ada lagi sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa seringkali Tuhan izinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu nggak? Pernah mikir gini nggak? Kenapa ya? Dulu sebelum saya sungguh-sungguh, dulu sebelum saya Kristen kayaknya hidup saya kok aman-aman aja, santai-santai aja. Tapi kenapa setelah saya sungguh-sungguh, setelah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah saya bertobat, setelah saya semangat sama Tuhan, masalah jadi tambah banyak. Kenapa Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu. Tuhan mau supaya begini, saudara makin hari makin mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Markus 4 Bapak Ibu, coba kita buka Alkitab kita. Markus 4 mulai dari ayat yang ke-36. Oke, 35 coba. Markus 4 ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Marilah kita bertolak ke seberang. Pertanyaan saya, yang ngajak ke seberang siapa? Murid-murid yang ngajak ke seberang? Atau Yesus yang ngajak ke seberang? Yesus yang ngajak ke seberang. Kalau Yesus yang ngajak ke seberang, saya mau nanya, itu kehendak Tuhan bukan? Itu kehendak Tuhan, oke? Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga. Yang kedua, di mana Yesus? Hah? Yesus bersama-sama dengan mereka. Yang ngajak ke seberang siapa? Itu kehendak Tuhan. Yesus ada di mana? Bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Katakan sama-sama. Lalu. Yang ngajak ke seberang siapa? Itu kehendak Tuhan. Yesus bersama-sama dengan mereka. Kok ada masalah sih Bapak Ibu? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan, saya mau nanya, ini masalah bukan nih? Masalah kecil atau masalah besar? Ini masalah besar Bapak Ibu, ini masalah yang bisa membuat nyawa mereka melayang. Kenapa? Perahu udah mulai penuh dengan air. Itu artinya Titanic pertama udah mau tenggelam. Yang setuju katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Makanya hari ini kita mesti ubah cara pandang kita Bapak Ibu. Ya kan? Yang lurus-lurus, yang mulus-mulus belum tentu kehendak Tuhan. Kok nggak amin? Karena seringkali kan yang ada di kepala kita kan kita selalu berpikirnya begini kan. Yang mulus-mulus pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ujungnya apa? Maut Bapak Ibu. Yang mulus-mulus belum tentu kehendak Tuhan.
yang bergerigi, yang punya masalah Bapak Ibu. Belum tentu juga itu bukan kehendak Tuhan. Setuju gak sih? Kenapa Tuhan izinkan taufan terjadi dalam kehidupan murid-murid Bapak Ibu? Ayat yang ke-38 kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Katakan sama-sama, Guru. Bisa disimpan sebentar di sini kata guru? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, Alkitab katakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa Tuhan izinkan mereka melewati badai yang kemungkinan besar bisa menghilangkan nyawa mereka? Karena hari itu Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada mereka Bapak Ibu. Karena ternyata selama ini murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru Bapak Ibu. Makanya ada masalah mereka panggil Yesus dengan sebutan apa? Guru. Jadi selama ini murid-murid hanya mengenal Yesus hanya sebatas guru. Tetapi melalui peristiwa hampir karamnya kapal mereka. Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-murid. Bahwa dia bukan hanya sekedar guru. Dia adalah penguasa alam semesta. Oleh sebab itu kenapa murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Halo? Jadi yang pertama, kenapa Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita? Supaya kita percaya, makin lama kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Yesus harus lakukan mujizat dalam kehidupan kita? Yang kedua, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Supaya begini, kita jadi pribadi-pribadi yang bertobat. Kita jadi pribadi-pribadi yang berubah Bapak Ibu. Halo. Karena untuk apa Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah mau berubah? Untuk apa Tuhan kerjakan mujizat kalau kemudian kita nggak pernah mau bertobat? Makanya begini, pernah nggak dengar kesaksian orang yang udah kena sakit kronis, udah masuk darmais Bapak Ibu, dokternya udah ngomong begini, udah bawa pulang aja nih orang nih. Percuma ada di sini juga, kasih makan enak aja dia. Biar kualitas hidupnya jadi lebih baik. Kenapa? Udah gak bisa disembuhin. Tapi karena orang ini ya, sering ke GBI Intermak yang jam 1 ya Bapak Ibu ya. Imannya naik, pengharapannya datang lagi Bapak Ibu. Waktu dia beriman kepada Tuhan, ya kan, dia disembuhkan sama Tuhan. Wah, penyakitnya hilang Bapak Ibu. Dia cek lagi ke dokter, dokternya sampai bingung. Melongo, katakan sama-sama, melongo. Kenapa? Penyakitnya hilang, disembuhkan sama Tuhan. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu, orang yang udah terima mujizat kesembuhan ini, tapi kemudian begitu malam, dia mampir lagi ke Pecenongan Bapak Ibu. Dia mampir lagi ke Mangga Besar, dia makan lagi cumi goreng tepung. Hah? Minum Coca-Cola, ditutup dengan durian montong Bapak Ibu. Nggak, saya mau nanya nih ya, orang yang udah terima mujizat model kayak begini Bapak Ibu, tapi kalau cara makannya nggak pernah mau berubah, cara makannya nggak pernah mau bertobat, kira-kira apa yang terjadi? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, mati pasti. Betul nggak sih? Untuk apa Tuhan kerjakan mujizat kalau dia nggak pernah mau berubah dan bertobat? Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada seorang raja bernama Hizkia. Alkitab mencatat begini, Hizkia sakit hampir mati. Katakan sakit hampir mati. Itu kalau Alkitab ngomong sakit hampir mati itu kira-kira sakitnya apa itu? Panu? Hah? Kadas, kurap? Enggak lah, sakit hampir mati itu sakit kronis Bapak Ibu. Setuju gak sih? Iya kan? Waktu Nabi Yesaya datang,
Kemudian Alkitab katakan apa? Mati engkau Hizkia. Tapi yang luar biasa, Tuhan kerjakan mujizat buat kehidupan Hizkia. Alkitab mencatat Tuhan tambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Katakan 15 tahun lagi. Mujizatnya apa? Ditambahkan perpanjangan hidup 15 tahun lagi. Saya mau nanya Bapak Ibu, waktu Hizkia dapatkan mujizat, hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Pertanyaan saya, apakah Hizkia hidupnya finishing well? Halo? Hizkia nggak finishing well dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dengan kehidupan Hizkia? Dia jadi sombong, dia jadi arogan, dia jadi tukang pamer, dia tukang flexing. Karena Alkitab mencatat ada orang-orang Babel yang kemudian datang ke istananya. Hizkia bukannya menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupannya. Tapi apa yang Hizkia lakukan? Dia pamerkan seluruh kerajaannya dan istananya Bapak Ibu. Halo? Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar ternyata begini. Dapatkan mujizat belum tentu mengubahkan kehidupan kita. Halo? Tahu begitu kan mendingan Hizkia mati aja kan? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kalau Hizkia mati finishing well ya. Dapatkan mujizat malah nggak finishing well Bapak Ibu. Ini diem aja nih. Ini saya boleh turun gak nih? Boleh, ini kayak saya terpenjara dengan tulisan ini nih Bapak Ibu ya. Satu hari, kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Lukas pasal yang kelima, waktu Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, hari itu ada Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus Bapak Ibu. Mereka itu nelayan, katakan nelayan. Sama seperti nenek moyangku, seorang pelaut. Wes, yang namanya nelayan atau pelaut itu ganteng-gantengan Bapak Ibu. Wah ganteng Bapak Ibu, maco-maco. Mereka itu waktu mereka mau pergi melaut Bapak Ibu. Mereka taruh jala mereka di pundak mereka. Mereka jalan dengan gagah Bapak Ibu. Bahkan nama-nama mereka masih keren-keren. Petrus, bahasa Inggrisnya apa? Peter. Andreas, bahasa Inggrisnya apa? Andrew. Yohanes, bahasa Inggrisnya apa? John. Yakobus, bahasa Inggrisnya apa? Yakobus? Bukan Jacob, Jacob Yakub. Yakobus, kalau orang Medan bilang James. James Bond, ya kan? James Bapak. Jadi sebelum mereka pergi melaut, mereka masih pada keren-keren. Peter, Andrew, John, and James. Wah, mereka pergi melaut. Ya kan? Waktu mereka nangkep ikan semalam-malaman nggak dapat apa-apa, pulang namanya langsung berubah jadi Gatot. Tahu Gatot ya? Gagal total Bapak Ibu. Mereka nggak dapatkan apa-apa. Dan apa yang terjadi? Waktu di pantai Bapak Ibu, mereka berjumpa dengan Yesus. Katakan berjumpa dengan Yesus. Kemudian Yesus mengajak Simon Petrus kembali melaut Bapak Ibu. Sampai di tengah-tengah laut kemudian Yesus ngomong begini. Hei Simon Petrus, tebarkanlah jalamu. Katakan tebarkanlah jalamu. Waktu Petrus menebarkan jalannya, saya mau nanya. Petrus dapatkan mujizat gak? Hah? Apa mujizatnya? Alkitab mencatat jala Petrus penuh dengan ikan sampai jalannya hampir robek Bapak Ibu. Hari itu banyak ikan-ikan yang kepahitan Bapak Ibu. Kenapa? Waktu Petrus berjala, seluruh ikan berusaha masuk ke dalam jala. Ada yang kesenggol temannya, tus keluar jala, kepahitan dia. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Semua mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil tapi lihat aja udah. Siap? Apa respon Petrus waktu Petrus ngalami mujizat? Apakah Petrus sibuk ngitungin ikannya? Wah kita dapat ikan berapa kilo nih ya kan. Ini kalau kita kiloin dapat berapa duit nih. Nanti duitnya kita mau beliin apa nih. Apakah dia sibuk dengan berkatnya? Dia sibuk dengan mujizatnya? Lukas 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. Lukas 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3.
Ini Lukas 4, yang saya minta Lukas 5. Ya, ini hampir salah nih, hampir tersesat kita nih satu gereja nih. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ketika Simon Petrus melihat mujizat itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Waktu Simon Petrus dapatkan mujizat, dia tidak sibuk dengan berkatnya. Dia tidak sibuk ngitungin mujizatnya. Tapi dia berubah dan bertobat. Yang mengerti katakan amin. Saya di rumah masih punya anak 10 tahun Bapak Ibu. Baru 10 tahun. 28 Oktober kemarin baru ulang tahun. Hari Sumpah Pemuda Bapak Ibu. Pas banget deh. Usia udah 10 tahun. Tiap kali saya pergi pelayanan Bapak Ibu keluar kota ya. Saya pulang itu selalu menyempatkan diri Bapak Ibu untuk pergi dulu ke mall. Saya belikan dulu mainan kesukaan dia. Mainan kesukaan dia tuh Lego Bapak Ibu. Ya. Jadi satu hari kemudian saya bawa Lego, saya pulang ke apartemen. Begitu sampai di unit saya, kemudian saya buka pintu. Waktu saya buka pintu, Isaac. Kemudian dia bilang, Daddy, dia samperin saya. Kemudian saya ambil Legonya, saya kasih Legonya. Kemudian dia ambil Legonya, dia buka Legonya, dia susun Legonya, dia sibuk dengan Legonya. Kemudian dia lupa sama bapaknya. Saya mau nanya, besok-besok kira-kira saya beliin lagi gak tuh mainan? Nggak akan saya beliin lagi. Betul nggak? Bapak Ibu udah punya anak di sini? Yang punya anak boleh lambaikan tangan? Saya mau nanya, kita beliin mainan anak kita tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya itu anak makin dekat dengan kita kan? Betul nggak? Tapi kalau kita belikan mainan buat anak kita, kemudian anak kita sibuk dengan mainannya, lupa sama bapaknya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan lupa sama yang ngasih mujizat. Makanya kenapa jarang-jarang kita ngalami mujizat. Jangan-jangan engkau sudah lupa sama Bapa yang memberikan mujizat. Halo? Udah jangan lama-lama di sini, ntar banyak yang tersinggung. Ya kan? Saya nggak mau ini jadi hari terakhir saya melayani di tempat ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini memberikan penghiburan kepada kita karena udah mau selesai Bapak Ibu. Ya. Tadi yang pertama apa? Kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita? Supaya kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, kenapa Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita? Supaya kita berubah dan bertobat. Saya mau nanya Bapak Ibu, saudara udah percaya sama Tuhan belum? Udah ya? Yang kedua, udah bertobat belum? Hah? Saya nanya, udah bertobat belum? Antara udah atau belum? Jangan dalam perjalanan Pak. Ini gak nyambung namanya. Ulang, ya kan? Udah percaya Tuhan? Udah. Udah bertobat? Udah, ya kan? Nah, kalau kita udah percaya sama Tuhan, dan yang kedua kita udah bertobat, yang ketiga, buat apa lagi Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup kita? Udah cukup dong. Masih belum cukup ya? Ya. Yang ketiga ada yang terakhir. Kenapa Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup kita? Karena yang ketiga, karena mujizat itu adalah fasilitas orang percaya. Supaya orang percaya sampai kepada tujuan Tuhan. Halo? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gak mau tahu dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuek. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panggilannya adalah panggilan yang paling dekat. Nggak ada di dunia ini Bapak Ibu yang manggil Tuhannya dengan panggilan Bapa. Cuman kekristenan. Yang setuju katakan amin. Nah kalau dia Bapa Bapak Ibu, dia ingin memastikan supaya kita anak-anaknya sampai kepada tujuannya. Dan bagaimana caranya supaya kita sampai kepada tujuannya? Tuhan kasih mujizat sebagai sebuah fasilitas.
Pernah baca kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Bapak Ibu? Hah? Pertanyaan saya, mereka muter-muter di mana selama 40 tahun? Hah? Ada yang pernah main-main ke padang gurun? Hah? Padang gurun itu Bapak Ibu, kalau siang panas banget. Kalau malam dingin sekali. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di padang gurun, model bajunya nggak ada yang kayak kita nih, kemejaan, celana jeans, sepatu, nggak ada. Orang-orang yang tinggal di padang gurun itu model bajunya seperti selimut Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Siang hari Bapak Ibu ketemu batu cadas. Bapak Ibu ceplok telur di atas batu, mateng gitu. Kenapa? Panas. Bapak Ibu jalan kaki, ketemu batu cadas, capek duduk di atas batu cadas, pakai celana pendek. Apa yang terjadi? Hah? Percayalah pantat ibu gak akan lepas lagi dari itu batu, nempel. Kenapa? Saking panasnya Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa bangsa Israel nggak pernah kepanasan, nggak pernah kedinginan. Kenapa? Tuhan sertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dahsyat Tuhan saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Ini agak setengah-setengah nih tepuk tangan nih. Nggak masalah. Masih ada yang lain Bapak Ibu, masih ada yang lain ya. Bapak Ibu saya mau nanya, bangsa Israel di padang gurun makannya apa Bapak Ibu? Makannya. Oh gampang Pak, tinggal telepon 500 600. Langsung Mac Delivery, oh bukan ya. Hari itu belum ada McDonald Bapak Ibu. Mereka makannya gimana? Nanem di mana? Pasir semua. Halo? Alkitab mencatat bangsa Israel nggak pernah kerja. Setiap pagi mereka buka tenda. Di depan tenda mereka itu ada roti dari sorga Bapak Ibu. Itu bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Makan roti tiap hari. Dahsyat. Mereka bosan makan roti? Hah? Saudara tiap hari makan roti bosan gak? Saya kemarin ya kan, baru pulang nih dari Yerusalem. Makan roti, bosannya tiap pagi bosan Bapak Ibu. Makanya saya selah ya kan dengan telur. Kalau minyak zaitun saya gak terlalu suka. Kalau istri saya suka minyak zaitun. Ya kan? Bosan. Bangsa Israel bosan tiap hari makan roti. Mereka teriak sama Musa, Musa bosan makan roti. Sekali-sekali makan steak dong. Asik. Ya kan? Tuhan dengar gak doa mereka? Nah, Tuhan kirimkan burung-burung entah dari berbagai macam arah. Itu burung-burung bisa nemplok di tenda mereka. Mereka tinggal ngambil, mereka tinggal olah, mereka tinggal makan. Bayangin Bu, di tengah padang gurun makan steak burung. Itu kalau bukan Tuhan, gak bisa Bapak Ibu. Dahsyat Tuhan saudara. Habis makan aus kan. Minumnya gimana minumnya? Oh gampang Pak, tinggal beli di Indomaret. Karena di mana ada Indomaret, di situ ada. Oh tahu juga ya, Alfamart. Hari itu belum ada Alfamart Bapak Ibu. Mereka minum dari mana? Mereka haus, mereka tinggal teriak sama Musa. Tuhan ngomong begini sama Musa, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Sentuh batu itu dengan tongkat. Disentuh Musa pakai tongkat. Cetuk, bayangin dari dalam batu keluar air. Nggak perlu dimasak, langsung bisa diminum. Pernah baca di dalam Alkitab bangsa Israel diare? Nggak pernah Bapak Ibu. Ini coba ya, pulang dari tempat ini, pergi ke toilet, minumlah air yang ada di toilet. Diare pasti besok. Bangsa Israel nggak pernah diare. Kenapa? Karena kalau Tuhan udah kasih fasilitas, Tuhan udah kasih mujizat yang terbaik buat umatnya. Yang mengerti katakan amin. Makanya hari ini Bapak Ibu, apapun situasi yang kita hadapi, percayalah Tuhan memberikan fasilitas yang namanya mujizat untuk menyertai kehidupan setiap kita supaya kita sampai kepada tujuannya. Amin. Udah, selesai. Saya mau tutup dengan kesaksian, ini boleh kesaksian kan nih? Nggak mau denger ya? Tapi kayaknya kok kurang antusias gitu ya. Nah udah jam berapa sih nih?
Saya punya teman Bapak Ibu, itu anak pemuritan saya tuh ya. Dia tinggal di Kelapa Gading. Dia tinggal di apartemen yang depannya ada mall. Bapak Ibu tahu ya itu mall apa ya Bapak Ibu ya. Karena tinggal di depannya mall Bapak Ibu, jadi tiap hari mainnya ke mall Bapak Ibu. Nah satu hari di mall tersebut Bapak Ibu, itu ada demonstrasi pijit kretek-kretek, tahu gak? Tahu gak pijit kretek-kretek? Pijit yang pinggang dikretek, leher ditarik kretek, tangan, tahu ya? Nah karena dia kebanyakan nonton YouTube pijit kretek-kretek Bapak Ibu, makanya ada demonstrasi, dia coba, dia tes Bapak Ibu. Waktu dia coba, semua dikretek-kretek. Pinggang, kretek, kaki, kretek, leher, atas, semua dikretek-kretek. Setelah dipijit Bapak Ibu, 2 hari kemudian dia main basket. Yang namanya main basket kan pasti lompat Bapak Ibu. Waktu dia lompat, waktu dia turun, pinggangnya langsung sakit Bapak Ibu. Waduh. Itu dari hari Rebo, Kemis, Jumat Bapak Ibu, 3 hari ke dokter. Itu nggak bisa jalan Bapak Ibu, mesti didorong pakai kursi roda. Tiap kali ke dokter, pulang dokter disuntikin mulu Bapak Ibu. Supaya nggak sakit ini pinggangnya, nggak tahu kenapa pinggangnya. Hari Sabtu pagi dia telepon saya, Koditer, gua kayaknya harus dirawat inap nih. Karena dokternya itu tinggal di Gang Macan di Jakarta Barat Bapak Ibu. Jadi rumah sakitnya itu di dekat Grogol, rumah sakit Royal Taruma Bapak Ibu. Dokternya di situ. Gua kayaknya harus rawat inap di rumah sakit itu. Pagi-pagi dia telepon tuh jam 7. Jam 8 Bapak Ibu saya ambil motor Bapak Ibu, saya langsung pergi ke lokasi TKP. Asik. Pergi ke Royal Taruma Bapak Ibu. Sampai di perempatan Grogol, lampu merah di atas motor, lampu merah. Tiba-tiba saya ingat sesuatu. Kita kalau datang ke rumah sakit, besok orang sakit kan ya minimal kan bawa buah ya Bapak Ibu ya. Minimal itu ya Bapak Ibu ya. Cuman ini masalahnya pagi-pagi jam 8 nih saya mau beli buah di mana nih Bapak Ibu. Saya bingung, nggak tahu tempat jual buah di mana. Nah yang saya ingat, setelah lewat lampu merah, sebelah kiri itu ada tukang nasi padang, Sinar Minang. Pernah makan nasi padang Sinar Minang nggak? Cobalah Bapak Ibu ya, kalau ada di Tangerang Sinar Minang, makanlah di situ ya. Itu ayam gorengnya, empuknya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi dia punya rendang Bapak Ibu, bumbunya tebal banget. Dia punya parunya, sekali gigit putus Bapak Ibu. Apalagi telur kuningnya Bapak Ibu. Dijadikan satu, itu surga di muka bumi Bapak Ibu. Nah karena saya nggak tahu toko buah di mana, saya beli nasi padang Bapak Ibu. Saya bungkus 3, katakan 3. Yang pertama buat yang sakit, yang kedua buat istrinya yang jaga, yang ketiga buat saya. Iya kan pendetanya juga mesti makan dong ya kan. Bungkus 3, taruh di motor, saya ke rumah sakit. Nyampe di unitnya Bapak Ibu, saya buka pintu kamar rumah sakitnya Bapak Ibu. Saya lihat teman saya itu lagi tiduran Bapak Ibu, sambil merintih kesakitan. Waktu saya buka pintu, saya ketemu dia. Bro, sorry nih bro, gue gak bawa buah bu, tapi gue bawa nasi padang Sinar Minang. Waktu saya ngomong Sinar Minang, mujizat terjadi Bapak Ibu. Dari yang tadinya sakit merintih tidur, langsung duduk Bapak Ibu. Sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Koditer, puji Tuhan. Tadi waktu gue pergi dari Kelapa Gading sampai di rumah sakit ini ngelewatin Sinar Minang. Gue udah bilang nih sama istri gue udah bilang nih sama mertua gue, nanti pulang kita mesti makan di sini. Ayam gorengnya, empuknya bukan main, rendangnya, bumbunya tebel, apalagi telur kuningnya. Mesti makan di sini. Puji Tuhan Koditer, Tuhan dengar seruan doa umatnya. Haleluya. Memang tidak sembuh Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, memang tidak sembuh. Iya kan? Tapi moral dari cerita ini apa sih? Moral dari cerita ini adalah begini Bapak Ibu. Kalau masalah nasi padang aja, Tuhan dengar doa teman saya. Apalagi penyakit kita, apalagi masalah kita, apalagi pergumulan kita. Percayalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Masalahnya saya cuma bawa 3 bungkus Bapak Ibu. Ternyata ada mertuanya ini Bapak Ibu ya kan.
Jadi dia makan, istrinya makan, mertuanya makan. Saya nggak makan, saya cuma ngeliatin doang Bapak Ibu. Karena saya belum punya karunia untuk membuat 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul. Tapi percayalah, Tuhan bisa melakukan segalanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. 41 menit khotbah saya Bapak Ibu ya. Belum terlambat, saya dikasih waktu 50 menit. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku Tuhan, Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, oh Tuhan. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, oh Tuhan. Yes Lord, tertuju padamu. Sekali lagi katakan, Kebun pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, oh Tuhan. saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan. Kebun begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Bulan Maret tahun ini Bapak Ibu, saya pergi ke sebuah kota Palembang. Dari Palembang itu masih masuk lagi 6 jam ke sebuah kota namanya Tanjung Enim Bapak Ibu. Di Tanjung Enim itu ada STT, aliran Injili Bapak Ibu, Protestan Injili. Saya bikin seminar di sana 3 hari Bapak Ibu, dan tiap malam bikin KKR. Jadi mereka berasal dari gereja Protestan Injili Nusantara Bapak Ibu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, mereka begitu haus, mereka begitu luar biasa.
Waktu saya altar call Bapak Ibu, orang-orang dilawat Tuhan. Malam terakhir, malam kedua Bapak Ibu, setelah altar call saya tumpang tangan satu-satu Bapak Ibu. Selesai kebaktian saya duduk di tangga mimbar seperti ini Bapak Ibu. Saya duduk, udah capek badan udah basah. Waktu saya duduk tiba-tiba ada pasangan suami istri yang masih muda Bapak Ibu nyamperin saya. Waktu saya lihat saya langsung bangkit berdiri, saya samperin balik. Kemudian saya nanya begini, apa yang bisa saya bantu? Kemudian istrinya berkata begini, mereka dari keluarga orang Medan ya Bapak Ibu, orang Batak Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya dengan suami kami udah menikah 7 tahun, tapi kami belum dikaruniai anak. Doakan kami Pak Pendeta, supaya Tuhan percayakan anak kepada kami. Waktu saya lihat suaminya Bapak Ibu, saya deketin begini, saya cium bau rokok Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, saya dulu perokok Bapak Ibu. Makanya begitu berhenti merokok, begitu cium bau rokok kan pekat banget. Bau rokok nih. Saya lihat di kantongnya nongol jarum super Bapak Ibu. Wah, jarum super. Kemudian saya ngomong begini kepada suami istri tersebut. Untuk Tuhan percayakan keturunan kepada kalian, itu perkara gampang buat Tuhan. Tapi masalahnya begini, kalau hari ini Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan percayakan anak, kamu, saya tunjuk suaminya, kamu mau bertobat gak? Dia kaget. Saya harus bertobat dari apa? Kamu harus bertobat dari rokokmu. Dia tambah kaget. Waktu dia kaget saya ngomong, jangan bohong sama pendeta. Saya udah lihat jarum super di kantongmu itu. Udah lihat, udah ketahuan. Waktu saya tunjuk begitu Bapak Ibu, kemudian dia ngomong begini, Pak Pendeta, mulai dari malam hari ini, saya gak akan sentuh barang ini lagi Pak Pendeta. Saya janji, saya akan tinggalin rokok ini Pak Pendeta. Oke, kalau kamu mau berubah bertobat, saya mau berdoa buat kalian. Saya tumpang tangan Bapak Ibu. Saya ambil tangan suaminya, saya suruh pegang perut istrinya. Saya doain perut istrinya Bapak Ibu. Biar mujizat terjadi. Setelah saya doakan, udah saya naik ke kamar saya. Besok saya pulang ke Jakarta, udah saya lupa kisahnya. Karena apa? Karena banyak hari itu yang saya doakan. Suatu hari Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang wanita DM saya di Instagram. Saya nggak tahu ini siapa wanita, tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya hamil. Orang mah perkenalkan diri dulu ya kan, ini main hamil aja, ini kan message berbahaya Bapak Ibu, betul gak sih? Ini kalau dibaca istri saya, hancur rumah tangga saya ini Bapak Ibu. Ya kan, kenalin diri, ini siapa kamu? Ya, tiba-tiba hamil, siapa yang hamilin kamu? Saya bilang begitu. Ya kan? Kemudian baru dia kasih ingat saya, Pak Pendeta masih ingat gak? Di Tanjung Enim, waktu kebaktian selesai, Bapak doakan kami, saya dengan suami. Bapak masih ingat? Oh iya saya masih ingat. Pak Pendeta puji Tuhan, tadi pagi waktu saya tes pack, saya hamil Pak Pendeta. Nanti siang saya mau ngecek ke dokter, saya beneran hamil gak nih? Saya doakan orang ini di voice note Bapak Ibu, saya kirim doanya lewat DM Instagram Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu tahu, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu punya tujuan, yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari ini perlu pertolongan Tuhan? Bapak Ibu perlu pertolongan Tuhan? Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, pertolonganmu, come on. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, tanganmu bekerja. pertolonganmu
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat kaki-kaki yang berdiri ya Bapa. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Tuhan lakukan mujizat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mengimani, kami mendapatkannya. Dan biar bukan hanya sekedar kami mendapatkannya, tapi biarlah Tuhan hidup kami boleh berubah. Makin lama hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar perkenanan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ubahkan kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, hidup kami gak akan pernah sama lagi ya Bapa. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Come on.